Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan puasa dan saya yakin bagi yang menjalankan ibadah puasa, begitu habis sahur, kemudian kita sebelum masuk ke imsak, Bapak Ibu mengucap niat, ya kan? Nah, niat itu kapan sih harus dilakukan? Ini bukan berkaitan dengan puasa aja ya. Niat ini biasanya kita lakukan pada saat kita mau berkegiatan atau mau melakukan sesuatu. Saya berniat untuk mau mencari nafkah, saya berniat kerja untuk apa gitu ya. Saya mau, misalnya saya gitu ya, as a facilitator, saya berniat ngajar untuk sharing atau apa. Nah, itu tuh biasanya kita menumbuhkan niat di situ. Nah, itu kan hal-hal yang kita lakukan secara rutin ya. Tapi kalau niat itu mungkin nggak kita melakukan dalam hal yang sangat sulit. Misalnya nih ya, saya lagi emosi sama seseorang, saya punya konflik dengan seseorang, saya berniat ingin membereskan konflik tersebut. Ya, saya berniat ingin membicarakan konflik tersebut. Susah lah ya, karena kan saya lagi emosi gitu ya. Iya betul lagi emosi, cuman bisa loh ternyata ya menumbuhkan niat untuk berbicara mengatasi konflik yang kita punya. Caranya gimana? Saya ada tips ya, 4 cara untuk menumbuhkan niat di dalam diri kita menyelesaikan konflik ya. Yang pertama adalah kita bertanya sama diri kita sendiri, saya ini yang saya mau ya membereskan konflik itu untuk apa sih? Misalnya gitu ya. Oh, berarti kalau saya membereskan konflik itu maksudnya adalah untuk memahami dulu deh. Saya mau membicarakan ini untuk memahami dia dulu, untuk mendengarkan dia dulu, mendengarkan sudut pandangnya. Itu dari sisi saya ya. Apa yang saya inginkan dari saya? Itu nomor 1. Yang kedua, apa yang saya inginkan untuk orang lain? Misalnya, saya punya niat untuk supaya dia boleh loh bebas membicarakan atau menyampaikan apapun dalam versinya dia ya. Mau cerita ke saya apapun itu boleh. Dalam bahasa yang dia pahami dan sebagainya ya, itu boleh. Jadi dia bebas mengemukakan apapun. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, niatkan untuk mau kemana sih relationship saya sama dia. Saya mau berteman lama sama dia, saya mau berteman dalam jangka panjang sama dia. Itu kita niatkan juga. Yang keempat, untuk organisasi atau family. Kalau memang itu berkaitan dengan kerjaan, berarti sama organisasi gitu ya. Jadi niat itu disampaikan lebih kepada kalau saya ngobrol sama dia, pasti aliran informasi akan masuk semua dan kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Nah, itu dia. Jadi ada 4 hal yang bisa kita pikirkan untuk menjadi bahan dasar menumbuhkan niat kita. Yang pertama, apa sih yang saya inginkan untuk saya? Ya, itu tadi. Yang kedua, apa yang saya inginkan untuk orang lain? Yang ketiga, apa yang saya inginkan untuk relationship? Dan yang keempat, apa yang saya inginkan untuk organisasi atau family kalau memang itu berkaitan dengan family. Mudah-mudahan membantu tips ini ya. Dan yuk mari kita berniat untuk melakukan hal yang biasanya sudah kita lakukan dan yang belum biasa kita lakukan ya. Semoga ini bisa membantu pada saat kita membereskan konflik kita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.